Oke guys, mari kita bahas game gua kali ini ya. Jadi di sini gua sebagai hitam dan gua pakai Agung System ya. Jadi Agung System ini teori buatan gua sendiri yang yaitu intinya ada tiga ya. Yang pertama, kita aktifkan buah-buah penting ya. Yang kedua, kita simplifikasi secara cerdas ya. Jadi kita menghindari kerumitan ya. Ya karena kalau rumit kita kadang pusing gitu kan. Jadi kita simplifikasi. Yang ketiga, kita end game yang akurat gitu ya. Kalau kita strict dengan itu, biasanya kita menang dengan mudah. Contohnya ini gue sebagai hitam ya. Oke, lawan jalanin D4, gue jalanin E6 ya, pembukaan Perancis. Lalu dia mengeluarkan F4, lalu gue mengeluarkan D5. Lawan mengeluarkan F3 dan gue mengeluarkan F6 ya. Nah ini kita mulai aktivasi buah penting ya, salah satunya kuda ya. Jadi bisa kuda, bisa gajah dan lain-lain ya. Tapi nggak mungkin ya gajah ya kalau misalnya tidak diawali dengan pion dulu ya. Oke. Lalu lawan mengeluarkan E3 dan gue mengeluarkan buah penting lainnya, itu kuda ya. Bisa kuda, bisa gajah, terserah ya. Lalu gajah D3 dikeluarkan dan gua mengeluarkan A5 ya. Ini juga salah satu mengaktifkan buah penting si benteng ya. Lalu kuda C3 dikeluarkan dan gua mengeluarkan juga gajah ke D6 ya. Sekalian dia ini ya, mengkantor ini ya. Kayaknya kurang enak gitu dia tuh di sini tuh kayak nyorot sini tuh kayaknya nggak pas gitu. Lalu dia mundur. Nah, terus kan ada tahap 2 simplifikasi ya. Kenapa kita nggak makan aja ini? Nah, simplifikasi itu kita tidak lakukan kalau itu tidak menguntungkan kita. Kenapa? Maksudnya gini, kalau kita makan ini, dia bisa balas dan makan pion ini, itu malah membuka jalur ini kan, which is malah membuat posisi ini makin bagus. Nah kita nggak lakuin. Oke. Lalu kita gue jualinin H6. Ini maksudnya menghindari si kuda masuk ya. Oke. Lalu kuda ke D2, lalu gua rokade ya. Rokade ini salah satu mengamankan raja ya. Oke. Lalu F4 dikeluarkan dan gua aktivasi si benteng ini ya. Karena kalau di sini dia ngapain, dia nyorot ini doang. Kalau di sini dia udah siap ya. Walaupun masih ada di halang ini, tapi udah cukup siap tempur dia ya. Lalu menteri F3 dikeluarkan dan gua mulai di sini ya. Kita mulai ke tahap simplifikasi ya. Berarti kita harus menyerang dong ya, makanya kita keluarkan ya salah satunya kuda. Karena selain ini ya nggak ada ya. Ini kemana? Kesini. Ini kesini. Nggak jelas ya. Ini langkah yang masuk akal menyerangnya kuda ini. Lalu lawan mengeluarkan H4 dan mulai simplifikasi ya. Kita makan ya. Kenapa kita makan si gajah? Karena gajah ini secara teori nilainya emang lebih gede ya. Jadi kita berani makan ya. Kayaknya kita makan. Oke. Dimakan lagi ya. Lalu gua mau mengaktifkan mulai si menteri. Karena si menteri ini dari tadi belum bergerak, maka kita gerakin ya. Gerakin ya, bisa ke sini ya. Ya, bisa ke sini gitu kan. Antara dua ini kan. Yes, oke, akurasi ya. Yang penting bukan blunder parah gitu, bukan blunder merah guys. Lalu dia memundurkan. Nah ini aneh juga emang, kenapa dia mundur ya. H2, oke. Nah kita serang lagi ya. Yang paling mungkin ya adalah ini ya, karena yang ini kita bingung ini kesini
dimakan, sini dimakan. Ya cuma ini kemungkinannya kan nyerang tuh. Oke. Nah, lalu lawan mengeluarkan G4. Nah, lalu gua di sini gua mengeluarkan juga menteri ya. Karena gue melihat celah ini guys, ketika ini makan ya, ini makan, dimakan lagi kan, nah gue bisa makan lagi, jadi kita unggul satu pion ya. Oke, dia majuin. Nah cuma di sini ada potensi kuda diserang dengan pion, makanya gue mundurin dulu si kudanya ya, karena kita jangan memberikan perwira kita gratis ya. Oke. Dimakan pion gua. Nah di sini kita selamatkan dulu lah supaya raja nggak diserang bertubi-tubi, kita majuin pionnya. Karena kalau kita makan ya, nanti malah ini lah jalur ini kosong. Nah ini berbahaya ya, nanti bisa diskak gitu kan. Oke. Di sini baru kita lawan jalanin itu. Oke. Nah kita baru mulai eksekusi ya. Makan kuda, makan lagi, dan kita makan lagi ya. Lalu raja maju ke E2. Nah baru gua mulai majuin pion ini. Kenapa? Karena supaya si gajah ini bisa beraksi, karena dia doang nih yang belum gerakan, belum aktif. Oke. Nah lawan mengeluarkan gajah ke G1. Oke. Nah gue mulai mengaktifkan si gajah ya, gajah ke A6 ya, mulai kita aktifkan. Nah dia kesini nggak ngerti ya, mungkin dia menambah kekuatan ya. Di sini baru kita makan sekaligus skak ya. Jadi tadinya dia pindah ya, kita lumayan lah dapat benteng ya, karena benteng itu nilainya lebih bagus nih. Di sini lawan menyerah ya. Ya gitu guys, kalau misalnya kita fokus dengan prinsip agung sistem ya, maka kita akan bisa menang dengan mudah, walaupun nggak semuanya dianggap langkah optimal ya tadi ya, kayak dianggap inakurasi, it's okay. Kadang-kadang ya begitulah komputer ya. Oke guys, sekian, semoga ada manfaatnya.